Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Susanti Niki. Saya dari kelas A6 Keperawatan semester 1. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mata kuliah Bahasa Indonesia yang dari awal pertemuan sampai terakhir. Materi pertama adalah sejarah Bahasa Indonesia. Ikrar para pemuda ini dikenal dengan nama Sumpah Pemuda. Unsur yang ketiga dari Sumpah Pemuda merupakan pernyataan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada tahun 1928, itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Nah, bahasa Indonesia lalu dinyatakan kedudukannya sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Karena pada saat itu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Berdasarkan keputusan Kongres Bahasa Indonesia 11 tahun 1954 di Medan, antara lain menyatakan bahwa berdasarkan sejarah, bahasa Indonesia mempunyai akar dari bahasa Melayu. Bahasa Indonesia tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang sudah dipergunakan sebagai bahasa penghubung bukan hanya di Kepulauan Nusantara melainkan hampir di seluruh Asia Tenggara. Sekarang kita masuk ke materi yang kedua, yaitu fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan yang sangat penting, yaitu sebagai bahasa nasional sejak Sumpah Pemuda diikrarkan 1928, sedangkan sebagai bahasa negara ditetapkannya seiring dengan disahkan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam bab 15 pasal 36 dinyatakan bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda menurut topik yang dibicarakan, hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta medium pembicara. Pengertian variasi bahasa adalah bentuk-bentuk bagian atau varian dalam bahasa yang masing-masing memiliki pola yang menyerupai pola umum bahasa induksinya. Variasi bahasa disebabkan oleh adanya kegiatan interaksi sosial yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok yang sangat beragam dan dikarenakan oleh para penuturnya yang tidak homogen. Dalam hal variasi bahasa ini ada dua pandangan. Pertama, variasi itu dilihat sebagai akibat adanya keberagaman sosial penutur bahasa itu dan keberagaman fungsi bahasa itu. Selanjutnya materi keempat, yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan sesuai dengan yang diharapkan oleh penulis atau pembicara. Suatu kalimat dapat dikatakan efektif jika si penerima pesan dapat menyampaikan kembali gagasan, pesan, perasaan, ataupun pemberitahuan sebagaimana yang dimaksud oleh pemberi pesan. Di dalam kamus, kalimat efektif juga memiliki beberapa makna. Salah satu di antaranya bermakna membawa pengaruh. Artinya, kalimat efektif juga dapat dimaknai sebagai kalimat yang membawa pengaruh, terutama berupa kemudahan bagi pembaca atau pendengar untuk memahami informasi yang disampaikan oleh pemberi pesan. Syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, kesatuan. Kedua, keparelan. Ketiga, kelogisan. Keempat, kehematan. Kelima, ketepatan. Dan keenam, kecermatan. Selanjutnya materi yang keempat, yaitu pemakaian huruf. Huruf dibagi menjadi 8 kategori, yaitu yang pertama huruf abjad, kedua huruf vokal, 3 huruf konsonan, 4 huruf diftong, kelima gabungan huruf konsonan, 6 huruf kapital, 7 huruf miring, 8 huruf tebal. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata yang salah atau pengucapan, saya mohon maaf dan terima kasih.